Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati DKM Masjid Al-Istiqomah beserta jajarannya, yang sama-sama kami hormati para pembina dan pengawas Masjid Al-Istiqomah, wabil khusus yang kami muliakan Kiai Haji Rahmatullah yang pada saat ini menjadi narasumber untuk kegiatan kuliah subuh kita, dan kepada seluruh jamaah Masjid Al-Istiqomah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kami hormati. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan kesempatan, diberikan kemauan, diberikan ketetapan iman dan Islam, dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah diberikan sehat walafiat, sehingga kita pada pagi hari ini bisa bangun dari tidur dengan segar. Kemudian kita langsung mempersiapkan diri untuk menyambut bahagia dan barokah pada pagi ini, yaitu dengan menuju ke masjid, sholat subuh berjamaah, dan insya Allah kita akan melanjutkannya dengan kajian subuh yang dimana setiap hari Ahad kita laksanakan. Sholawat beserta salam kita sama-sama sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kita memasuki kepada acara inti, mari kita sama-sama untuk mengucapkan jazakumullah khairan katsir, khususnya kepada Bapak Haji Andi Sucipto Mulanggato, salah seorang keluarga dari RT 01 dan 06 yang pada pagi hari ini menyiapkan sarapan pagi untuk kita semua. Semoga Allah melipat gandakan kebaikan untuk beliau sekeluarga dan sampai pula kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga bahwa tema pada pagi hari ini kajian kita adalah 3/3 amalia manusia yang berpredikat soleh. Sekali, 3/3 amalia manusia yang berpredikat soleh. Untuk itu, mari kita sama-sama membacakan suratul Fatihah, khususnya doa kita tujukan kepada Bapak Haji Andi Sucipto Mulanggato dan keluarganya dan umumnya untuk kita semua. Semoga Allah memberkahi kita semuanya dan melimpahkan segala kebaikan dan menyampaikan segala tujuan dan hajat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyah barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kepada yang berminat atau mengharapkan kami untuk partisipasinya, bahwa untuk menyiapkan sarapan pagi di setiap kita melaksanakan kuliah subuh, maka dipersilakan untuk menghubungi kepada Bapak Haji Amun, atau juga dipersilakan menghubungi kepada Bapak Joni. Demikianlah informasi dan harapan kami, dan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Rahmatullah wal Barakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak-Bapak Ibu sekalian, sebelum kita ta'lim di pagi hari ini, kita membaca selawat kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala ya Rabbil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya Rabbil Mustafa. Ya Rabbal Falki man aludu bi siwaka ila hurul hadisil amin baik maqasidana wala yudika Rasulullah wijahuka bi idil karim mutajalla bisminun takimi balik maqasidana balik kami judika dunia wa dharataha wa min ulumika ilmil lahi wal qalami balik maqasidana ya Rasulullah nabi zalladin akuman minal kabair bil kufrani kalamabi balik maqasidana waghfir lana ya wasi'an Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tatimul a'mal shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladzi ta'ala khazainullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala bi muqami kitabihi tanzili a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bisanal muttasil ila al-imam al-mu'allim rahimahullahu ta'ala wa ala man bihi wa bi barakatin bidari Allah radhiyallahu anhu wa ankum. Inna nasa salasatu aslasin sulusun lillahi wa sulusun linafsihi wa sulusun lidun atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, alhamdulillah wa syukurillah di pagi hari yang berbahagia ini, barangkali Ahad yang mengakhiri tahun 2024
hadir kita di majelis taklim pagi di Istiqomah. Mudah-mudahan kita semuanya hadir, tidak terkecuali kita dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sama sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya. Insyaallah taala di pada mahsyar kita nanti di hari kiamat mendapat syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Khusus para petinggi Masjid Al-Istiqomah. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Masjid Bapak Kiai Haji Amun. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua Bapak Ustaz Haji Mahmud. Yang terhormat Ketua Bagian Dakwah Bapak Ustaz Dr. Nasrul Zain Effendi. Yang terhormat Bapak Pembina sekaligus pengawas Masjid Al-Istiqomah Bapak Dr. Kiai Abdul Razak. Yang terhormat Imam Rawatib Al-Mukarram Kiai Haji Arif Hidayatullah dan hadirin semua yang hadir di tempat yang mulia ini. Mohon maaf Al-Fakir tidak bisa menyebut satu persatu, tetapi dimulai takdim dan hormat saya. Mudah-mudahan saya hadir di tempat ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Hadirin, tema taklim saya di pagi ini untuk 1 atau 2 jam ke depan, yaitu yang sudah dicatat, yaitu 3/3 amalnya manusia yang berpredikat soleh. Hadirin, saya bukan imam dulu. Saya hadir di tempat ini adalah merupakan yang kedua kali. Tahun kemarin sama akhir Desember 2024. Ini wasilah daripada Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Hajj Bapak Haji Sugianto. Mudah-mudahan kita doain maju umur, sehat afiat, dapat berkah Allah Subhanahu wa taala. Juga semua yang hadir, Bapak, Ibu-ibu semua yang hadir di tempat yang mulia ini di Masjid Taklim, mudah-mudahan kita hadir di tempat ini dari setiap minggu, ya, selama kita para alim ulama, para kiai, para ustaz memberikan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan jadi jembatan untuk keselamatan dunia dan akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, pokoknya saya, tugas kita ini adalah beribadah. Tiada lain, tugas kita beribadah. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Itu Al-Zariyat ayat 14. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Jadi tugas kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sebagai pengabdian kepada diri kita, pengabdian kepada keluarga, bahkan pengabdian kepada negara dan bangsa. Andaikan diniatkan kita ibadah, pengabdian kepada diri kita sendiri dan kepada keluarga kita yang banyak, maka kata Allah, la fatahna alaihim barakatin as-sama'i wal ardh. Al-A'raf ayat 10. Allah akan bukakan pintu keberkahan dari tujuh lapis langit dan bumi. Hadirin, maka dengan cara ibadah kita tentunya diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita bervariasi di sini. Dari usia barangkali ada yang 20, 30 sampai 70 tahun, 80 tahun. Saya Juli besok 70 tahun. 10 tahun. Ya. Nah, ini umur ini harus kita pelihara sebagai al-umur memiliki jauh lebih. Umur itu merupakan permata yang harganya mahal. Harganya mahal. Umur kita ini. Maka untuk ini bisa kita umur kita mempredikatkan dari salimun menyelamatkan hidup. Usaha itu.
Kalau hidup kita sudah selamat, bisakah kita meningkatkan hidup jadi Robin Hood, memperuntungkan hidup? Kalau hidup sudah selamat, kalau hidup sudah beruntung, bisakah kita mempertahankan supaya jangan berpredikat positif, merugikan hidup? Ya ini, kalau kita hidup rugi, masya Allah, tabarakallah. Rasulullah SAW menggaris bahwa ada 3. Kata Allah, man kana yaumi mithlu atqawa waktu, man kana yahana min amsihi wa wa'amihi. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, khairan. Kata orang alim baru, khairan isim takdir, lebih baik hari ini dari yang kemarin. Robi orang yang beruntung. Ya. Hari kemarin kita ada takdir apa kan? Nggak berani bisa. Nah sekarang kita hindari ini beruntung. Waman kana yang kita semua wabun. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, itu termasuk kita yang rugi. Kenapa bisa rugi? Kemarin kita jam 4 apa? Kita sore apa? Jam 6 apa? Ya. Jadi kalau kita tidak sama atau kurang, berarti kita usahakan. Lawangan khairan lebih baik, ya. Umur umat Muhammad baina sittin wa sab'in. Umur umat Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Jalan yang 100 tahun. Jalan. Iya. Kayak berapa sekarang? Tuh, saya ya. Jadi sittin wa sab'in. Ya, sittin wa sab'in. Belum sampai 70 tahun. Lebih jalan. Berapa istilah? Maka umurnya pada perbuatan dosa. Namun alhamdulillah wasyukurillah, umur kita ini di akhir tahun 2004 sekarang mudah-mudahan umurnya diberi Allah Subhanahu. Sampailah kita di Masjid Al-Istiqomah. Bapak Ibu tadi malam bangun nggak salah bangunnya mungkin. Ada yang jam beler, ada yang pertengahan malam, ada yang setengah 2, ada yang 2, ada yang setengah 3, ada yang 3. Ya. Ada yang setengah 4, ada yang 2. Ya, warga. Nah ini kita udah bangun, kita wudhu. Ada yang mandi mah. Ya, kita sholat. Ada yang sholat kita sholat taubat doakan. Ada yang sholat tahajud. Ada yang sholat hajat. Ada yang sholat tasbih. Ada yang sholat witir, macam-macam. Ya. Langsung kita masjid. Udah berdoa. Datang ke masjid, ajikan kaki. Sholat kita tahiyatul masjid berdoa. Dilanjutkan dengan sholat sunat fajar. Sholat sunat. Kemudian adzan berkumandang, sholat fajar kita. Ini khairun, kalau ada khairun min dunya wa fiha. Itu lebih baik sholat fajar rakaat dari dunia dan seisinya. Ini bekal kita yang tadi. Wa tazawwadu fa inna kharajat taqwa wa taqul yaumil abad. Berbekallah kalian kata Allah. Wa tazawwadu, wawunya itu ada alif itu. Wa tazawwadu kata kena. Wa tazawwadu kata orang ahli sisa Ibnu Nahwu itu wawunya dan artinya memedang. Tidak semua berbekal. Ada berbekalan dengan lain. Kemaksiatan billah. Fa inna kharajat taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik berzikir kepada Allah. Dia benar bagi manusia yang berakal dan berfikir. Al-Baqarah ayat 190. Mudah-mudahan bekalan kita nanti akan mengakhiri hidup kita menjadi husnul. Nah, bapak tadi sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat, berwirid, beraneka ragam, itu turun itu malaikat. Malaikat turun dari langit dunia ke langit akhirat, dari langit akhirat berulang balik
Di ceritanya ada dalam hadis qudsi pada salah satu saat kita namanya Julasaul Malaikah yang disampaikan oleh para ulama mufassirin. Ini saya ngaji dari guru saya baca, guru saya ngaji di sini juga Forbes Tobor Tagil Menawar. Kata dia, Inna lillahi tabaraka wa ta'ala wa dzakiruna lisa'il sama wa yahduruna majalisahum malaikatan yassaratan yaquna majalisal dzikr wa qa'amahum wa yusabbihuna wa yahmaduna wa yukabbiruna wa yasjuduna wa tu'addunahu wa yastaghfirunahu wa tu'allimunahu wa tusalluna ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunai. Bapak Ibu sujud, sholat, macam-macam sholat sunat, berwirid, itu malaikat tunai. Ditanya oleh Allah, wahai malaikat, ngapain tunai? Dari langit ke bumi, tunai. Ya, wahai Allah, ya Allah, jangan dulu hancurkan ini dunia. Kata malaikat, jangan dulu robohkan ini dunia. Emang kenapa? Kata malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wadzakiruna, masih banyak manusia hamba yang berzikir. Ya Allah, masih banyak yang berzikir. Ini orang yang bapak kayak bapak ibu, sebab itu memuatkan umur dunia. Kalau ada tidak ada, kita udah hancur ini dunia. Orang-orang yang munafik itu orang fasik itu ya. Ini wadzakir kata malaikat. Kepada Allah Rasul, jangan dihancurkan ini dunia. Jangan. Ya, wadzakiruna. Itu hadis qudsi. Apa? Wa yaduruna majalisum, masih banyak hamba yang hadir di majelis taklim. Masih banyak yang hadir kayak gini. Jadi hadirnya begini nih membuatkan umurnya dunia. Berdoakan sendiri, berdoakan istri, berdoakan keluarga, berdoakan anak, berdoakan negara dan bangsa. Itu yang dulu namanya disahur, masih ada majelis taklim. Kalau sudah tidak ada majelis taklim, apalagi waktu aku masih banyak orang dulu berwirid. Alhamdulillah, subhanallah, menyebut nama Allah. Wallahu al-Malikul Islam al-Mu'min sampai ini menguatkan. Apalagi wa nahmaduna, masih banyak orang yang baca takbir memuji Allah. Alhamdulillah. Apalagi wa tuhadduna, masih banyak orang yang baca tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Zuhur dibaca 3 kali, asar dibaca 3 kali, maghrib dibaca 10 kali, subuh dibaca 100 kali. La ilaha illallah. Itu man qul akhir kalam la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan akhir hidupnya la ilaha illallah masuk surga. Sebab adanya surga dengan adanya la ilaha illallah, adanya neraka karena orang anti mengucapkan la ilaha illallah. Apalagi wasmullah, masih banyak orang yang bertaubat, ya Rabb, ampunilah dosa. Ini menguatkan dunia. Banyak yang teriak-teriak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diampunkan dosanya. Minimal astagfirullah. Tadi sudah dipimpin oleh Ustaz Mukarram. Itu astagfirullah wa atubu ilaih min jamil ma'asi wa dzunub. Bahkan ada raja istighfar kan? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la amlika wa la ahdika wa wa'adika masahul aqulu syai. Raja istighfar. Istighfar.
Kemudian wa yu'allimunahu, masih banyak guru ustaz kiai yang ngajar. Ini yang ngajar majelis taklim, ngajar di madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, bahkan sampai di perguruan tinggi. Baik itu hal yang dunia akhirat diajarkan masalahnya guru yang ngajar. Kalau sudah adanya alam kehancuran dunia, udah nggak ada. Guru yang ngajar. Kiai kita ilmu dari sini. Kita ilmu tidak langsung dari Rasulullah, daripada alim ulama. Guru yang ngajar. Ya, ngajar Al-Quran dengan tajwidnya, ya. Kalau udah maka dengan artinya, dengan pengamalannya. Bahkan kalau orang yang belum bisa megangnya aja udah ibadah itu Al-Quran. Itu apalagi ya wa yusallu ala Nabi Muhammad sallallahu. Masih banyak orang yang baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, ini pekerjaan yang tadi zikir, selawat, tahlil, tahmid, salawat, thariqan ila jannah. Bapak ibu itu sedang membikin jalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ada apa kata Allah? Wa kana alaina haqqun minal muslimin dakhala jannah. Hei malaikat, hambaku yang tadi itu baca tahmid, baca tahlil, baca salawat, berwirid, yang ngajar, haknya dia masuk surga. Seorang muslim masuk ke Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk surga Allah Subhanahu. Makanya apalagi dibacanya di masjid al-istiqomah. Ini masjid itu kata Nabi, al-masjidu yakunu safinatan bil akhirah. Masjid ini Allah akan jadikan, mungkin safinah diartikan pesawat, mungkin kapal terbang, mungkin adalah penyampaian kendaraan. Itu nanti yang masuk di masjid ini istiqomah jamaahnya besok diantar itu yang ayam muda ila kiamat, diantar masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Beruntung adanya di masjid. Ini makhluk itu. Maka bagi kita itu bukan di masa saya. Jadi kita berada di masjid ini gak sia-sia. Yang urus sakinah ila diantarkan nanti. Materi saya itu 3/3 berpredikat sholat. Hadirin Bapak Ibu sekalian, ada nasihat dari Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Saking solehnya diabadikan namanya dalam Al-Quran. Kan ada surat Luqman, ya. Kata ini ada di dalam salah satu syarah kitab. Keterangan ini disampaikan oleh Al-Afadil Al-Syekh An-Nawawil Jami Al-Bantan di ulama Hijaz. Kurang Banten ya, kurang Banten. Tapi lama di kota Mekah dan menjadi ulama internasional dunia. Ya. Kemudian kata Luqman Hakim, ini Luqman Hakim berkata kepada anaknya, ya bunaya, wahai anakku, inna nasa, sesungguhnya manusia itu salah satu akhlaknya terbagi 3/3 bagian. Kita semua nih sulusun lillahi, sepertiga untuk Allah, wa sulusun linafsihi, sepertiga untuk dirinya sendiri, wa sulusun lidun, sepertiga lagi untuk cacing belantung kalau jiwa-raganya tidak pakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ini saya akan mencoba mengargumentasikan yang 3/3 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat diri saya dan masuk. Apa sepertiga untuk Allah? Kata Luqman Hakim, fa'amallahu ayyahu wa wa'ala ta'ala. Sepertiga untuk Allah itu ruh kita akan kembali kepada Allah. Bapak udah ngitung enggak? Dari mulai dewasa sampai hari ini berapa miliar oksigen yang keluar dari
mulut kita, ruh kita kotor. Ya, ruh kita kembali seperti darah. Dan kita nih, ya, itu apa namanya? Bahwa ruh kita nanti kalau inna lillahi wa inna ilaihi kembali kepada Allah. Inna lillahi dari Allah wa inna ilaihi kembali kepada Allah. Ruh kita ini. Kalau jasadnya dikubur. Makanya ada ibadah ruh kita ini. Tadi katakan di ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah kami ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Kata Nabi, ish masyikta, fa'idaka mayyit. Hidup sesukamu di alam dunia, fa'idaka mayyitun, tapi akan diakhiri dengan kematian. Ya. Jadi ruhnya kembali. Ruh satu ajak baca Quran. Ruh ajak baca Quran. Ya, mau sehari selembar, mau sehari berapa ayat, yang 6.666 ayat, 114 surat, 18.750 huruf, setiap huruf ada 4 keberkahan. Ruh. Ya, ini baca Quran. Quran ini adalah syafi'an. Akan jadi syafaat. Kan ada doanya kan, Allah baca Quran di dunia, korina, wabil qabri, ubisa, wabil kiamati, syafi'an, wabil nari, sifat, wahijabah, wabil jannati, rafiqo. Quran itu korina, teman. Kalau di alam kubur kita ditemani Quran, luar biasa. Ya, yang ada yang berat, yang ya, wakil kubur munisa di dalam kubur Quran itu munisa lama. Kita kaget, siapa ini? Saya dulu yang suka dibaca maka Al-Quran itu menjelma nanti. Tapi kayak apa menjelmanya kita nggak tahu. Al-Quran kayak wakil kiamat syafi'ah, dari kiamat jadi penolong, jadi penolong. Ya, wabinar sitran wajibah. Ya, di dalam rangka penghalang akan dimasukkan. Jangan, saya pernah lihat. Tahu, jangan. Mau dijebloskan, ditolong. Ya, wabil jannah rafiqo, di dalam surga. Ruh, mari Pak, ruh kita ada untuk baca Quran. Ruh kita banyak untuk istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya, ruh kita ya baca, kemudian lagi istighfar. Kenapa? Ruh kita baca sholawat kepada Nabi. Minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, minimal. Ya, kan sekarang sholawat banyak. Ada berapa sih jumlahnya sholawat? Di dalam kitab Jalalainul Masail dikatakan oleh Imam Ghazali, salawat banyak, ada 18.000 salawat. Beberapa berapa? Sekarang ada salawat tunjidah, ada salawat kalimah, Jibril Qulub, ada salawat. Itu ada 18.000 salawat. Minimalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ya. Itu jangan pelit baca salawat. Allah baca salawat kepada Nabi. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah baca salawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman. Di dalam kitab Burdah disebutkan al jannatu wa na'imuha sa'atul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Allahumma salli wa sallim. Al-jannatu surga itu ada wanaimuha, dan kenikmatan surga itu sa'adun, kebahagiaan sunatun yusalluna ala nabi, diprioritaskan untuk orang yang baca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Ya banyak. Jadi jangan kita apa kita ruh kita tuh baca salawat tuh, ruh kita ajak baca tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha
kalimatani khafifatani sakilatani bil mizan. Kalimatani dua kalimat khafifatani enteng dua-duanya, sakilatani berat bil mizan timbang. Jadi ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah tasbih itu nanti di mizan ditimbang berat. Ya, kalau sekarang ditulis di dalam nanti yang berat. Jadi biasanya baca subhanallah walhamdulillah. Maka ada sholat tasbih. Sholat tasbih Pak, kalau sempat seumur hidup sekali wajibnya. Tapi banyak yang tiap malam, banyak yang misalnya tasbih hanya lama sholat tasbih, ya kan? Itu dia. Tasbihnya hanya 450 bukan baca doa. Ya Allah bilal mizan, kamu terberi wabadinatul ash dan malja wal manja ila ilaih. Ya, Ruh kita ajak baca apa namanya zikir, baca zikir, ampun zikir la ilaha illallah. Kalau tahwil kan Abdul waqtu ana wa nabi qablik la ilaha illallah al-mawjud itu kan al-ma'bud la ilaha ini. Nah, kapan baca? Kalimat tadi itu ya bicara-bicara yang baik. Kurangin sekarang Pak. Apalagi yang sudah tua seumur dengan saya, kurangin bicara kotor, kurangin bicara bohong, kurangin bicara yang tidak ada manfaatnya. Kurangin, ya. Apalagi udah tua, masih bohong aja. Nah, kurangin nih. Ya, ini apa? Kata Allah An-Nisa ayat 5. Qaulan ma'rufa, bicara kalian dengan yang baik. Yang baik-baik. Suami kepada istri, istri kepada suami, ibu kepada anak, bapak kepada anak, anak kepada orang tua. Qaulan ma'rufa, bicara yang baik. Ya, dengan kawan kepada sebagainya. Ini Quran, backgroundnya Quran. Kaulah ma'rufah, Anisa itu. Ya, maka lagi bila yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul itu fa'nya Pak wajabah itu akan khairan isi takdir. Ucapkan khairan, ucapan yang baik. Aw liyasmut, kalau nggak bisa bicara yang baik, diam. Itu dia. Sama siapa? Sama istri, sama keluarga. Kalau sama istri bicaranya ma'ruf baik, sama suami, sama anak, apa kata Nabi? Jannati baiti, rumah tangga bagian suaminya. Kita kadang-kadang ya itu kata Allah. Apalagi kaulan kalimah Al-Isra ayat 23. Bicara yang baik, yang mulia kepada ibu, kepada bapak, nggak boleh kasar, ya kepada ibu, ya anak sama orang tua masih hidup atau yang udah meninggal. Kalau yang masih hidup ya luar biasa. Kalau mau meninggal doa kan, ya Allahumma fil lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma fil lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Kalau masih hidup, apa sebabnya? Kaulan kalimat kata ridho Rabbi ridho walidain, sukhtu Rabbi sukhtu walidain. Keriduan Allah ada keriduan ibu bapak, murka Allah ada murka ibu bapak. Ini kita, ya kaulan kalimat ini bukan kata saya, ini kata Allah. Ayo mulai hari ini kaulan kalimat. Ya. Apalah, jadi orang tua ini sekarang ini kan zaman di dalam sekolah ada kurikulum merdeka sekarang. Kalau kurang-kurangnya sekarang kadang-kadang ada anak yang kurang, ada anak yang maaf guru-guru
Jadi akhir zaman ini cara mendidik anak dalam psikologi waktu saya kuliah, ya jadi antara lain apa? Jangan terlalu sering kontak badan dengan anak, kontak mata. Artinya apa? Nasihat ada tempatnya yang baik. Ketika dia bawa motor, bilang, nah hati-hati ya, itu akan diingat. Ketika bawa sepeda, ketika itu akan diingat kata-kata orang. Apalagi bicara sedang di aktivitas, sedang bekerja, sedang apa saja, dia akan tergambar ucapan orang-orang tua. Oh, apalagi zaman dulu di akhir zaman ini susah. Di sekolah ngajak anak-anak susah. Sekarang guru nenangin anak makan. Dia tegur, kalau guru serang lagi kamu jangan makan. Kalau lapar gimana Pak? Ditolak anaknya, dilaporin apa? Guru sedang lagi tidur dia, nggak boleh dibangunin. Caranya Pak dipotong, saya laporkan sama wali kelas dan orang tua. Bilang ya Pak wali kelasnya, Pak anaknya tidur di sekolah. Iya Pak, semalam dia katanya main sama temannya sampai dengan yang 3 pagi. Dulu mah kita dan jam sekarang. Ya, apa lagi? Ya, kemudian lagi kita orang tua caranya harus lihat sikon. Begitu sampai didikan kita kepada dia ya, agar dia itu informasi kita dapat mengoperasikan. Jadi kawalan ma'rufah, kawalan sakinah ini banyak macam. Dan sebut sama dia kuliahnya supaya dia tahan. Ya, mari saya ganteng, soleh, gitu. Jadi akan terasa. Ini istilahnya. Jangan memarahi dia, ya, sehingga orang lain dengar. Nah, itu udah luar biasa. Ini cara metodenya. Itu kawalan dia. Kata Allah kawalan maisuro, bicara yang menyenangkan, yang mudah. Al-Isra 28 yang bisa dipahami, yang kalimat itu. Kawalan syadidah, hadis ayat 9, bicara yang benar, yang jujur, hilangkan sifat-sifat kemunafikan. Ya, munafikan apa itu munafik? Ia di mata, ia di mulut, tidak di hati. Kalau Rasulullah SAW An-Nabi dengan ayat al-munafiqin al-thalathun idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana Bukhari. Kata Rasulullah SAW dan Abu Hurairah, orang munafik tanda 3. Idza hadatsa kadzaba, kalau bicara bohong. Jadi kalau udah tua dikurangi kebohongan. Ada bohong yang boleh, ada bohong orang mau dibunuh, orang sangat mati tak masih dia perpanjang. Mungkin kalau panjang mungkin bisa tahu. Wanita wa'ada akhlak, kalau janji dan dapat maka ucapan insya wajah minal khad, kalau amanah biasa. Dan ini kawalan maisura ini, ya, kawalan maisura bicara yang mudah menyenangkan ini, syadidah ini yang berlanjut hilangkan. Kawalan tadi itu hadis ayat 63 bicara yang fasih dan jelas tidak bertele-tele. Cuma di akhir tidak akhir. Kawalan lainan bicara lemah lembut. Kita jangankan dikasih uang, jangankan dikasih penghargaan, dari bahasa aja enak kedengarannya udah senang. Gitu ya. Jangankan kita dipukul, jangankan kita dicerkai, jangankan kita dipukul, dikatain aja udah sakit, itu kembali. Kalau tanya kepada istri, ibu dipanggil bapak apa? Ya, ibu panggil bapak apa? Bapak panggil ibu apa? Saya, gitu kan? Ya, ibu kan? Ya kan? Rasulullah panggil kepada istri, ya Bu Mayrah. Ya ke merah-merah, banyak suami, banyak ini. Taruhlah yang kira-kira yang baik dan begitu.
Ini mah kadang-kadang panggilnya suami sama istri lain panggilnya, wahai keberot. Istrinya panggil suaminya juga lain. Nah ini. Ya, supaya kita ya bagaimana rahmatin minallah tahu walau kita fadl walidul qalbi lan fatu min haulik dengan amat Allah Rasulullah itu lintahu bicara kemanapun kepada keluarganya, kepada istrinya, ya, kepada orang lain. Makanya Rasulullah luar biasa menjadi contoh suatu nasihat lintahu seperti itu. Kemudian kaulan sakila usahakan ayat 5 bicara dengan penuh makna tapi berat. Ayo kerjakan salat fajar, berat ya Pak? Ayo kerjakan salat Isra, ayo kerjakan salat duha, ayo kerjakan salat tahajud. Itu kaulan sakila bicara penuh makna tapi berat. Tidak semua orang. Ya, di sekarang ini orang pilihan kita sholat bangun dari jam kerjakan tahajud. Orang yang sholat subuh berjamaah sama dengan sholat sunat semalam. Jadi siapa yang dikatakan lebih baik berduja dan sedih. Nah, sampai kapan? Kaulan sajidah, kaulan ma'rufah, kaulan sakilah, kaulan karimah. Sampai kapan nih kita bicara itu? Sampai kapan? Sampai sakaratul maut. Ya, makanya kalau ada orang mau meninggal dunia, udah saya deketin Pak, deketin. Tuntun Bapak, jangan baca yang panjang aja. Ya, ayo Bapak baca ayat kursi jangan. Orang mau sekarang Allah jangan begitu tiga ya udah ada Allah ya akhirnya itu barang siapa nanti nih kalau dia udah akhir hayatnya itu mengucapkan la ilaha illallah atau ucapan yang baik Allah panggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli kamu sudah bicara yang baik akhir kamu bicara yang baik irji'i amal kita semua masuk surga aku ridho mudah-mudahan semua kita yang punya. Ini yang pertama Pak. Yang kedua, wasulusu min nafsi, sepertiga lagi untuk diri sendiri. Hari sepertiga ruh ya, ruhiyah sepertiga ruh kita. Ya. Sekarang yang kedua, nafsi, sepertiga lagi untuk diri sendiri. Apa itu? Kata ayat wa amma qali nafsi fa amma wa rabi nafsi aidron. Sepertiga lagi kembali kepada diri kita sendiri. Maksudnya kita mesti beramal soleh. Beramal soleh itu. Masih terus ya. Ini karena yang kedua. Iya. Ya, beramal soleh. Ya, maksudnya kita amal pekerjaan yang baik. Ya, ini kita punya mata, punya mulut, punya kaki, punya tangan. Ya, Allah berfirman, "Al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu bima kanu yaksibun." Al-yauma pada hari kiamat nakhtim terkunci amai mulut kita. Ya, mulut kita ini al-afwahihim itu yang bicara itu adalah aydihim tangan kita, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu bima kanu yaksibun dan kaki jadi saksi. Ya, dan diri kita ini amal soleh kita ini sekarang jalan dari rumah. Ya, ibadah, gerakan tangan kita, kaki kita semua boleh kita untuk beramal soleh. Amal soleh masalah, amal pekerjaan soleh yang baik, gerakan sama fisik kita, masalah, ya kan?
taat kita, tolong menolong kepada orang lain. Wa ta'awanu 'alal birri. Ya. Ini dalam gerakan sholat, ini ada dua. Ada gerakan fi'il, ada gerakan yang diam. Gerakan yang gerak. Allah gerak. Ini ibadah. Allah ruku. Allah sami Allahu liman hamidah. Sujud. Allahu akbar. Ini segera itu amal soleh. Lu iktiras bikfirli walhamdi wadudni walfa. Sujud dan berapa. Ada amalan yang diam, maksudnya nggak dibaca kecuali bacaan sholat. Allahu akbar kabira wa katsira wa subhanallahi tawasila. Baca Fatihah dan sebagainya. Jadi itu ada gerakan. Ini ya, itu murokab semua. Ini yang pekerjaan kita yang dikerjakan setiap. Apa itu sholat? Muftatahatun bitakbir wa muftatahatun bitasrif. Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi usholi itu di luar sholat. Usholi belum sholat. Yang sholat itu apa? Kata dia, muftatahatun bitakbir wa muftatahatun bitasrif. Kalau musuhnya pakai usholi, kalian usholi. Kalau musuhnya pakai Allah. Saya punya guru di Cianjur, almarhum Kiai Sujan. Allahu Akbar. Kalau dia jadi imam gelamatnya, itu gak ada was-was teman-teman. Wiswas, jadi ragu. Wudunya begitu juga. Kalau wudu zuhur dari setengah 12 jam 12 baru selesai, setengah jam baru selesai. Ya. Jadi kalau jadi imam kalau berbahaya. Ya, jadi jangan sampai wiswas. Allah gerak-gerakkan. Ya, assalamualaikum dan lain sebagainya di situ. Jadi itu dalam kehidupan doa. Ya, jadi kata Nabi wa'mal masjid faina kamal, kerjakan apa di dunia kita itu ada balasan di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pekerjaan kita kerjakan summa tus'aluna yauma idzin anil akan ditanya oleh Allah Subhanahu. Belum bisa bergerak kita kan? Datang subuh pada ma'abdi hatta yus'al an-umri ini makna umur yang dihabiskan. Ya, umur kemudian dihabiskan. Pagi ada di mana ini? Siang di mana? Sore di mana? Malam di mana? Dini hari di mana? Belum bisa bergerak apa dia masuk surga? Wajah ini makna jasanya fisiknya. Dimana? Pagi di mana? Sore di mana? Apa itu maksiat? Pakai baca zikir pun. Wan ilmi ma'amali, ilmu jadi amali juga. Ya diamali juga. Ya. Wan mari hartanya dari mana ke mana? Pakai sedekah. Ini tadi umumkan ya oleh bagian kita. Ini kalau sedekah luar biasa. Bukan masalah banyaknya sedekah. Di Baghdad Pak, di Baghdad ada orang janda kaya, usianya 99 tahun sampai 100 tahun. Penyakitnya macam-macam penyakit. Sehingga ada dokter spesialis, ibu ini obatnya banyak. Siap nggak? Karena orang kaya, orang dahem, katanya siap saya. Tapi obat ibu ini harus ibu periksa, harus memelihara apoteker. Baru ibu sehat. Siap periksa. Kurang lebih ada 27 macam. Jadi kalau beli 100, dia dan apoteker mas media. Siapa yang di apoteker ini sebegini perempuan laki ahli dan pengobatan datang ke rumah saya, ya maka saya akan bayar harganya berapa aja, istilahnya gajinya berapa. Ternyata orang Indonesia perempuan, ya, ceritanya muda enggak, tua enggak, jadi sedang. Kamu siap apoteker? Siap. Macam-macam. Udah penyakitnya macam-macam, komplikasi. Ya, karena obat
umatnya sampai puluhan begitu, banyak sekali. Akhirnya gimana itu? Ya, pas dia 2 bulan biasa, bagus. Pas pinjam mau ke 3 bulan, si apoteker ini asal di kamar mandi dia lama keluar, sering kamar mandi. Akhirnya dipanggil sama si ibu itu. Sini Fatimah, ibu perhatikan, saya ikutin keadaan kamu tuh bagus sekali, ubat. Tapi sekarang kamu terlambat asal obatin saya. Kenapa? Nangis dia, bisa jam-jam di kamar mandi. Mohon maaf ibu, saya ini di kamar mandi lama. Saya kan berangkat ke sini meninggalkan anak saya, baru lahir 2 bulan. Jadi harusnya saya nyusuin ASI anak saya. Karena banyak ekonomi suami saya dan saya fakir, bahwa saya punya kalian apoteker, saya ngelamar kerja. Jadi saya di kamar mandi itu ngurut-ngurutin adalah susu saya, sehingga meras saya supaya keluar itu. Biasanya disedot sama anak saya, sekarang saya sakit. Kalau begitu kamu berarti sakit. Besok kamu pulang ke Indonesia, berangkat dari sini, siapa biayain kamu? Urus anak kamu. Dari mulai kamu sampai Indonesia, anak kamu sampai 2 tahun, saya biayain. Dari mulai makannya, minumnya, pakaiannya, semua. 2 miliar uang, kerja 2 bulan dibayar 2 miliar. Saya sodako sama kamu, kerjanya 2 bulan dibayar 2 miliar, pulang. Gimana ceritanya? Itu dulu akhirnya. Bagaimana si ibu ini? Pas udah dia pulang, hari kedua dipanggil yang lain, antar saya ke rumah sakit ke dokter. Diperiksa oleh dokter, kaget kok dokter. Ibu pakai obat apa? Obat yang dari saya? Iya, masih banyak. Apoteker saya pulangin karena dia sakit gini. Saya kasih uang aja. Ibu normal nih, jantungnya normal, pokoknya normal semua. Apa obat? Coba ibu. Saya kalau lihat obat memang nggak ada, tapi saya sodako 2 miliar kepada anak itu. Nah, dawu marudatun bisodako. Ya hadis tadi. Dawu marudatun bisodako. Penyakit kayak apapun juga banyak sedekah. Sodako sembuh. Solusi yang terakhir. Nah, di saya terakhir ini karena ini apapun yang terjadi. Wasul didut sepertinya lagi untuk cacingnya. Kita ini Pak makhluk itu hidup kita biasa kuat kita, kalau kita terima ibadah jadi cacing makanan kita jasa kita ayo ya. Jadi ibu sekalian, jangan sampai kita jiwa raga kita itu nanti ada di alam barzah di mana cacing. Dia ada cerita adanya di dalam kitab ini, salah saya ini kenapa makhluk yang gitu di dalam kitab syarah kita yang disampaikan oleh apa namanya syarah Al-Hikam. Di dalam Al-Hikam diceritakan nah putri Nabi di Zainab seminggu sakit, seminggu sembuh, seminggu sakit, seminggu meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi diantar oleh Nabi ke kuburan. Ya. Pas dia ke kuburan, ya muka Nabi pucat pasir. Pas keluar dari kuburan, cepat Rasulullah, wah gembira gitu. Tadi pasir keluar cepat. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, begitu masuk kubur Rasulullah pucat pasir, tapi keluar cepat apa ya Rasulullah? Wahai para sahabatku, saya masuk dalam kuburan syiddat wa adabi. Dalam kubur itu akan diginceng anak saya oleh
Siapapun yang meninggal dunia pasti dikejar syiddat kubur, ya. Maka apa Allah marah? Akhirnya saya didatangi oleh malaikat Jibril dari Allah Taala. Hai Muhammad, Zainab putri kamu sudah diringankan dari kejutan kubur. Maka saya bilang, Bapak Ibu sekalian, orang beriman kepada Allah, takwa kepada Allah, masuk ke dalam kubur bukan dicek, dirangkul sama kuburan. Dirangkul. Pak Bapak Mahmud, kamu baru sekarang ketemu saya. Kamu alhamdulillah bertakwa pada Allah. Ayo ikut. Yang dirangkul bukan dicek, tapi orang kafir dicek. Ya. Bahkan dalam kitab Irsyadul Ibad ada ular yang panjang kukunya 7 lapis bumi, langit dan bumi. Dan Irsyadul Ibad, saya Nawawi itu menyiksa manusia yang kafir. Ya. Tapi kalau orang beriman dirangkul, maka jadi kenikmatan dirangkul. Maka kemudian disebut ada taman kuburan, taman surga, Raudhah min Riyadil Kufratun min Kufratin. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam kubur dapat rahmat Allah Subhanahu. Silakan Pak. Ada yang ditanyakan Pak? Ini materi ini. Ada yang ditanyakan Pak? Kalau enggak, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dahlan Akbar. Bapak namanya Rahmatullah. Iya betul. Anak saya pertama namanya Rahmat Kakak. Kemudian Pak Arif sebagai imam masjid namanya Arif Hidayatullah. Anak saya yang keempat namanya Arif Dahlan. Pak, semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan berakhir. Dunia berakhir. Apakah akhirat itu juga akan berakhir seperti dunia? Apakah malaikat semua juga akan berakhir seperti yang kita ketahui ini? Kemudian saya dengar bahwa yang tinggal itu malaikat pencabut nyawa. Ini juga akan berakhir semuanya. Apakah Bapak sependapat dengan itu atau lain pendapat? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu ya. Alhamdulillah, kata Allah, wa yabqa dzul jalali wal ikram, kekal di surga, kekal di neraka kekal. Itu alam nanti. Yang dunia ini kan binasa, panah, ya. Kemudian yang namanya makhluk binasa semua, illa wajah kepada Allah. Ya, makhluk semua itu. Jadi nanti balasan bagi orang-orang yang beriman. Jadi nanti mati udah ada mati lagi. Ya, itu selamanya. Kemudian lagi itu. Jadi yang dikatakan kekal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat mati kembali lagi. Yang terakhir malaikat atau yang nyawa terakhir. Ya, ya kan. Kullu syai'in illa Allah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayabqa Rasulullah jalal semua yang namanya alam. Jadi tiga kembali khalidina fiha. Tadi katakan apa? Taqulat mawazinu bahwa fi syatir radiyah khaffat wajibul hawiyah. Jadi kekal di surga, kekal juga di neraka. Ya, Pak. Ya. Saya pendapat. Mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita pada hari ini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sehat, afiat, berkah, dan mudah-mudahan ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tua kita siapa aja yang telah meninggal dunia biarlah berjalan dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih hidup di rumah kita panjang umur, kesehatan, berkah Allah Ta'ala, dan semua pengurus masjid dan istiqamah hadir itu semua mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala. Kepada yang sakit, anak itu dan turun kita mudah-mudahan dapat anak yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Bitilkaniya Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa kama rabbana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والتابعين بحرمة خير الراحمين وصلى الله على النبي والمرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا من عندك وبالعين من فضلك وانصرنا بالرحمتك وأنزل من بركاتك ولبسنا لباس الدين والدنيا والآخرة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين والله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Thank you. Bang. Ya, thank you semuanya.
Duluan ya. Ambil nasi uduknya di mana? Ya. Oh ada. Oke Pak. Kalau ada. Buat saya Pak. Ya. Di bawah tuh. Jadi kalau patok planning baru pojok kan ya. Ya Pak. Ini kalau lab kayak gini bisa di set nggak ya? Bisa dilihat lagi nggak?
si Garden.